Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lakukan amalan ini 40 hari hidup akan berubah total tema kita. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, ini kita akan lihat ini penting banget ya. Minta jodoh jalur sedekah subuh. Kita sikapi dulu. Sebenarnya ini udah kita saksikan bukti ya sebenarnya ya. Nah mungkin akan diperjelas lagi ya Habibi. 40 hari sedekah di waktu subuh maka hajat kita akan terkabul. Apakah harus subuh aja nih? Atau ada pembeda dengan waktu yang lainnya? Silakan ya Habibi. Nyelengin. Nyelengin? Kan gak sedekahnya pas subuh. Ya, iya, oh iya. Tapi di awal hari mungkin ya atau di awal waktu mungkin ya Habibi ya. Silakan Habibi. Ampun ya Habibi Ustadz Maulana Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sadaqah tadfalu bala wa sadaqah tulil umur. Sedekah itu cegah bala, wabah, musibah. Dan juga sedekah manjangin umur. Dan sedekah bukan hanya itu, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai berapa banyak? Paling rendahnya 10, paling banyaknya sampai 700 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya sedekah itu buat diri kita atau buat orang? Buat kita. Sedekah itu kembali kepada kita. Dan sedekah itu datangnya dari hati kita, ikhlas karena Allah. Tidak kita ungkit-ungkit, tidak kita ucapkan dengan apa? Dengan perasaan, wah ini saya sedekah buat dia. Kalau bukan saya ngasih, dia gak akan seperti ini. Jangan diungkit-ungkit. Sedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, tidak ada seorang hamba yakni kecuali dia ila malakani yanzilani. Jadi nggak akan namanya malaikat itu nggak turun, pasti akan turun. Pada siapa? Pada hamba tersebut. Fayaqulu ahaduhuma, ketika malaikat itu turun, salah satu di antara mereka berkata, Allahumma ati munfikan khalafa. Wa yaqulul akhir, apa kalimatnya? Allahumma ati mumsikan talafa. Bahwasanya dua malaikat itu pasti akan turun. Setiap paginya, setiap pagi akan turun menghampiri hamba, berada di samping hamba, dia liatin hamba tersebut. Dengan kalimat yang pertama, ya Allah, ketika dia sedekah, maka kalimatnya adalah berilah ganti yang lebih baik baginya dengan apa yang disedekahkan pada hari tersebut. Dilipat gandakan rizkinya, dikasih keberkahan dan dikabulkan hajat dan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa, dia bermunajat kepada Allah, dia minta kepada Allah, Allahumma ati munfikan khalafa, kata malaikat. Kabulin, terima. Bahwasanya apa? Bahwasanya hamba tersebut sedang sedekah dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang di antara yang satunya akhar, yang lain, dia berdoa dan didoakan oleh malaikat. Apa kalimat doa malaikat? Yakni kalau misalkan seandainya dia nggak sedekah, dia nggak mengeluarkan hartanya, dia menahan hartanya, dia tidak sedekah pada hari tersebut atau pada pagi tersebut, Allah kasih yakni kalimatnya adalah mumsikan talafa. Allah kasih kebinasaan karena dia menahan hartanya. Dia berarti hamba yang bakhil, hamba yang pelit, hamba yang tidak mau mengeluarkan hartanya, yakni adalah digolongkan manusia yang bakhil. Oleh karena itu jangan bakhil-bakhil. Kalau mau dikabulin doanya, mau diterima doanya sama Allah, maka keluarkan rezekinya walaupun 2.000. Masya Allah, walaupun 2.000 ya, ikhlas, berkah, jadi sedekah yang berkah buat kita semuanya. Tepuk tangan dulu yuk. Ini emang harus dibiasakan ya. Mungkin 40 hari ini jadi istiqomah sehingga akhirnya di antara 40 hari ini ada yang benar-benar hak ikhlas adanya akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Baik, Guru. Iya, betul. Karena saya mau pilih ibu-ibu nih. Dari Bengkulu ini ibu-ibu, Masya Allah. Ibu ini aja. Nah. Silakan ibu lihat kamera, ke sana lihat jamaah yang di rumah. Jangan dicuekin, perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Lucy Suryani. Lucy. Ya. Dari Majelis Taklim Provinsi Bengkulu. Majelis Taklim apa namanya? Wisata Ibu. Wisata Ibu.
izin bertanya Pak Ustadz. Saya Jangan dong kembali, aku yang nanya. Gue nanya ya. Yang lain Ya. nanya, kali ini Iya. saya nanya. Ya. Saya mau nanya, apakah ibu sering melakukan salat qobliyah ba'diyah? Nah, Kadang dikerjakan, Ya, kadang enggak Pak Ustadz. ya, karena sunnah ya. Itu kan sholat sunnah. Iya, Iya. tapi kan ibu kalau kita tinggalkan kan rugi. Masa iya sih Pak Ustadz? Tahu nggak ibu? Ibu Enggak. mau nggak dibangunkan rumah di surga? mau. Mau dong. Rutin salat ini Qobliyah. qabliyah selama 40 hari. Masya Allah. Dibangunkan satu rumah di surga. Amin. Tuh. Kita bahas ya, Ya, Bu. kita bahas dulu ya. Ibu mau nanya apa? Enggak, Cukup. enggak cukup. Akhirnya dia nggak Baik, nanya. silakan guru. Ya, izin Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada kita semua, Masya Allah, Tabarakallah, termasuk saya juga menceramai diri saya, mengingatkan diri saya untuk tidak meninggalkan salat sunat rawatib. Apa itu salat sunat rawatib? Salat sunat yang menyertai salat fardu. Saya ulangi, salat sunat yang menyertai salat fardu. Baik sebelum maupun sesudah. Nama yang sebelum qabliyah, yang sesudah ba'diyah. Memang ada dua hukum. Ada yang rawatib muakkad, ada yang rawatib gairu muakkad. Yang rawatib muakkad itu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Yang muakkad itu kalau tambahan. Ya. Nah, pertanyaannya, apa kemuliaannya? Dari Ummu Habibah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melakukan salat 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya dengannya dibangunkan sebuah rumah baginya di surga. Hadis riwayat Muslim. Mohon izin tanpa menggurui, yang dimaksud 12 ini adalah rawatib. Kalau yang wajib pasti otomatis 17. 17 tambah 12? 29. 29 tambah 11 salat malam? 40. Tambah duha 6? 46. Tambah awabin 4? 50. Jadi kembali 50 kali sehari semalam. Jamaah. Dik. Rutinkan rawatib ini. Yang mana rawatib muakkad? Ada 12 itu yakni sebelum subuh, sebelum sesudah duhur, sesudah maghrib, sebelum sesudah Isya. ya, itu 12. 6 di pagi, 6 di malam. 2 sebelum subuh, 2 sebelum dan sesudah duhur. 2 sesudah maghrib, 2 sebelum dan sesudah isya. Maka gairu muakkadnya itu sebagai tambahan boleh ditambah lagi. 4 sebelum duhur, 4 sesudah duhur. Kemudian juga bisa ditambahkan 2 sebelum maghrib gairu muakkad ya. Tambah 2 dan 2 sesudah isya. Jadi ada semua totalnya sekitar 22 rakaat. Tapi yang rawatib muakkadnya itu adalah yang 12 tadi. Faedahnya salat sunat rawatib ada 5. Yang pertama terhindar dari api neraka. Kemudian diangkat derajatnya. Kemudian dibangunkan satu rumah di sorga. Kemudian jamaah lebih baik dunia dari seluruh isinya. Dan ini adalah amalan yang tidak pernah ditinggalkan Rasul. Ya Allah, nikmat. Terima kasih guru ilmunya, tepuk tangan dulu. Harus hafal kita Satu nih. lagi ya. Boleh, boleh. Siapa yang salat sunat sebelum subuh dibangunkan lebih baik dunia Pahalanya? seluruh isinya. Siapa yang salat sunat duhur didoakan malaikat. Siapa yang salat sunat asar diberikan keberkahan. Siapa yang salat sunat maghrib sesudah maghrib diampuni dosanya. Siapa yang salat sunat isya ditambahkan kebaikannya. Udah habis durasi ya? Ya Allah, terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan lagi yuk. Baik. Dan sekarang masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Yang di atas. Jangan 2 tangan Bu, 1 tangan. Yang di atas. Ada yang angkat 2 tangan. Ya, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnia Hasana dari
pengajian wisata Ibu Provinsi Bengkulu. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah, silakan. Ya mau nanya sama siapa Umi? Saya akan menanyakan kepada Pak Ustadz Sam. Ustadz Syam, Guru Syam. Siap Ibu, Ya. wisata Ibu, berarti ibu-ibunya suka berwisata. Iya. Pertanyaannya Umi silakan. Pak Ustadz, Ya, kenapa harus amalan rutin 40 hari bisa merubah kehidupan kita lebih baik? Kenapa tidak harus pada waktu kita melaksanakan ibadah Pak Ustadz? Langsung gitu ya? Langsung, ya. Oh bagus pertanyaannya. kenapa 40 hari? Iya kenapa nggak langsung aja? Kenapa enggak 39, 37, 21? Atau langsung paling cepet ya. Siap. Baik boleh salam dulu Umi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, gimana bisa jawabnya? Aku yang salah. Yuk silakan Guru. Tapi guru kami semua, Ustaz Maulana, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Salah satu ayat yang membuat para mufassir atau para ahli bahasa, para ahli Quran, ahli tafsir mengatakan bahwa ada rahasia di balik 40 hari. Kenapa? Ayat ini berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam yang pengen banget ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar kisahnya kan Bu? Nabi Musa itu pengen banget berjumpa dengan Allah. Kenapa? Nabi Musa salah satu gelarnya adalah kalimullah. Orang yang dikasih kesempatan bicara, ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol. Penasaran juga dong. Kadangkala kalau kita suka chattingan tuh pengennya V-call ya Bu ya. Oh penasaran juga siapa sih orang yang suka saya ajak ngobrol. Nabi Musa itu pengen ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bukit Sinai untuk 30 malam. Ketika 30 malam selesai menerima suhuf ya, menerima Taurat di Bukit Sinai, ternyata fatamma miqatu rabbih 40 laila. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa menambah 10 malam lagi. Jadi totalnya 30 tambah 10 malam adalah 40 malam. Dari sini disebutkan bahwa ternyata 40 itu angka kesempurnaan. Kata ulama, angka kesempurnaan itu 40. Karena Nabi diangkat menjadi Rasul di umur 40 tahun. Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat itu di 40 malam. Dia lamanya menunggunya, subhanallah. Tapi tidak mustahil bagi Allah orang doa langsung dikabulkan. Orang baru sekali sholat langsung dikabulkan. Bahkan ada sahabat Nabi belum pernah sholat langsung diampuni dosanya. Karena pada saat itu masuk Islam tiba-tiba ada panggilan jihad. Belum pernah doa, belum pernah ibadah, belum pernah sholat. Tiba-tiba dia berperang mati syahid, subhanallah. Jadi bagi Allah tidak ada daripada 40 malam segala macam. Tapi kata ulama 40 malam itu angka kesempurnaan dan angka yang bisa membuat orang istiqomah. Jadi kalau bisa 40 malam insya Allah lebih mudah lagi malam-malam selanjutnya. Iya lebih enteng karena terbiasa ya. Betul. Baik, terima kasih Guru ilmunya, Sama-sama, tepuk tangan Bang Ali. dulu yuk. Baik, ini kita akan menyikapi sesuatu cuplikan ini karena ini kalau ngomongin masalah ini ada sinerginya atau ada hubungannya, korelasinya ya. Anak yang dramatis setelah mengaji. Jadi anak ini selalu bikin drama pada saat disuruh ngaji. Kita lihat dulu yuk. Ya Allah lucunya, ya Ibu. Iya, Drama. Komentarnya Ibu, lihat Iya, tayangan. iya, Gimana iya, ngeliat itu Bu? Emang anak kalau disuruh ngaji susah banget. Susah. Banyak sekali dramanya. Dramanya. Gak usah anak-anak yang dibahas. Ibu juga banyak Iya. dramanya.
Mana baju seragamnya lah, mana brosnya lah, mana make upnya lah, mau jalan sama siapa, ada besek nggak di situ atau tidak? Iya. Banyak ya. Bu, perkenalkan nama dulu. Ibu yang siapa? Nama saya Lili Mardayani. Ya. Heeh. Dari Majelis Wisata Ibu Bengkulu. Bu, Iya. drama apa Bu? Mau tahu dramanya? Lebih banyak lagi pasti habis ini ya. Satu ini. Iya, jamaah. Alhamdulillah. Ngomongin Sama anak, aja. dia sendiri banyak dramanya.